Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita bisa hadir di Masjid Fastabiqul Khairat, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan mengikuti kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita semuanya. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur kita tafsir dari surah Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat yang ke-103. 103, 104 sampai 105 insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan waktu pada kita untuk membahasnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ayat Al-Qur'anul Karim dari surah Al-Baqarah ayat 102 ini menjelaskan, ya, pekan yang lalu menjelaskan tentang bagaimana tipu daya sihir yang menjadi fitnah bagi manusia, sehingga orang tidak bisa membedakan mana iman, mana sihir, mana yang bentuknya karomah dengan, ya, trik atau, ya, sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya menjelaskan kepada manusia agar bisa membedakan mana sihir, mana iman. Lalu pada ayat 103 pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, walau annahum amanu wattaqau, dan seandainya annahum, sesungguhnya mereka, para ulama tafsir menafsirkan hum, mereka ini adalah ahlul kitab. Mereka adalah ahlul kitab. Seandainya ahlul kitab amanu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang Allah utus, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, lamatsubatum min indillahi khair, maka mereka akan diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, khairun, yang lebih baik. Lau kanu ya'lamun, apabila mereka mengetahui. Yang menjadi masalah karena mereka tidak mau tahu, maka kemudian mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan lafaz umum, tidak langsung dengan ahlul kitab, tapi pakai kata ganti hum. Dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Hikmah pelajaran atau dasar memahami Al-Quran itu adalah dengan keumuman lafaznya, bukan karena sebab turunnya atau kepada siapa ayat itu turun. Namun karena bersifat umum, maka ini juga bisa dipahami, bisa diamalkan oleh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan walau annahum amanu, seandainya mereka, ya ahlul kitab, awalnya ahlul kitab, tapi seandainya ini kita tarik pada umat Islam, seandainya umat Islam amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, ini sama juga, la masubatum min indillahi khair, mereka akan mendapatkan banyak pahala yang terbaik dari sisi Allah. Amanu ini adalah bentuk dari keimanan. Amanu, iman, maka iman ini mesti ada dalam diri kita. Ada 3 hal terkait keimanan yang tak boleh runtuh dari, yang tidak boleh hilang dari hati kita. Yang pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati tentang kebenaran Islam, tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beriman pada rukun iman yang 6. Maka ini adalah nanti puncak dari keimanan seseorang. Dikatakan dia beriman kepada Allah kalau pertama dia meyakini dengan hatinya bahwa Allah adalah Tuhannya. Lalu kemudian yang kedua, dibuktikan dengan al-iqraru bil lisan. Dia buktikan dengan lisan, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah. Maka keimanan itu kuncinya ada di syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, wal amalu bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan, mengamalkan konsekuensi keimanan itu. Nah, maka dalam hal ini 3 hal ini tak boleh hilang. Kalau salah satunya hilang, maka tidak dikatakan mukmin. Misalnya, orang meyakini dengan hatinya tentang kebenaran Islam, tentang Allah, saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, tapi dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dia tidak melakukan kebaikan. Disebut apa orang ini? Disebut dia tidak beriman kepada Allah, tidak yakin. Apa? Dia yakin kepada Allah, dia yakin nih, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Oh, Allah, kata dia. Tapi dia tak pernah bersyahadat. Nah, dia termasuk kafir. Kafirnya. Yang kedua, contoh kedua, dia beriman kepada Allah, yakin dia dengan hatinya, lalu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mengamalkan Islam. Disebut dengan fasik. Dia beriman kepada Allah, dan dia termasuk orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia nak mau mengamalkan ajaran Islam.
disebut dengan fasik. Contoh berikutnya, dia tidak beriman kepada Allah, dia hatinya tak beriman kepada Allah, tapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia mengamalkan ajaran Islam, disebut dengan munafik. Munafik. Nah, inilah yang disebut dengan munafik i'tiqadi, keyakinannya munafik. Sebenarnya dia bukan muslim. Inilah yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik itu kan ada 2. Munafik i'tiqadi, keyakinannya munafik, memang tidak yakin dengan Allah, cuman pura-pura bersyahadat. Tapi dihukumi muslim, munafik. Nah, maka nama munafik i'tiqadi, keyakinannya itu tak yakin dengan Allah. Yang kedua ada munafik amali, amal. Dia muslim tapi perilakunya sama dengan munafik i'tiqadi. Maka dalam ayat itu disebutkan, dalam hadis misalnya, ayatul munafiki salasun, tanda munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji khianat. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah khianat. Ini bisa terjadi pada seorang muslim, bisa juga terjadi pada selain Islam. Nah, maka ini namanya munafik amali, amal, secara amal saja, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau i'tiqadi itu mengeluarkan dia dari Islam. Contoh berikutnya tentang keimanan ini. Orang tidak yakin dengan Allah dengan hatinya. Dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia banyak melakukan amal soleh, amal kebaikan. Disebut dengan kafir juga. Kafir juga. Maka berapa banyak orang mengatakan orang yang belum masuk Islam banyak melakukan kebaikan, ya kan? Banyak melakukan kebaikan, amal solehnya banyak, bahkan bisa nyumbang miliaran, triliunan kan? Yang nyumbang gempa kan apa dan seterusnya. Bahkan ada waktu Idul Adha dia nyumbang, Pak. Saya mau berkurban juga, Pak, kata dia. Bawa sapi ke masjid, padahal belum bersyahadat. Nah, maka amal-amal solehnya ini yang dimaksud dalam ayat Al-Quran nanti, haba'an mansura, seperti debu yang tertiup angin. Jadi amal solehnya tak ada cantolannya, sangat disayangkan. Nah, maka bagaimana contoh berikutnya? Kalau dia yakin dengan hatinya, dia ucapkan dengan 2 kalimat syahadat, lalu dia amalkan perbuatan, itu disebut dengan mukmin. Nah, maka ketika Allah mengatakan dalam ayat Quran, walau annahum amanu, kalau seandainya mereka benar-benar beriman, ya seperti itu bentuk imannya. Karena banyak sekarang itu iman hanya sekedar di mulut saja. Iman di mulut, akidahnya di mulut saja. Maka salah satu contoh misalnya ketika mengaku diri sebagai muslim, maka standarisasi nanti dikatakan orang itu menyimpang atau tidak 2 hal saja. Tidak boleh menyimpang dari rukun Islam dan tak boleh menyimpang dari rukun iman. Kalau rukun Islamnya beda, rukun imannya beda, maka ini yang termasuk firqatun dollah, ya, golongan yang tersesat. Selama rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, maka dia adalah ahlus sunnati
wal jamaah. Tapi nanti tingkatan ini ada lain lagi tuh kan, tergantung keimanannya apa sempurna atau tidak. Nah, maka itu implementasi iman. Wattaqau. Nah, sedangkan takwa itu adalah implementasi dari iman. Karena nanti berapa definisi takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu definisi umumnya kan begitu. Dia melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka khotib Jumat biasanya berwasiat takwa, yaitu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah implementasi dari iman. Orang yang beriman dan bertakwa, disebutkan bertakwa juga, karena bisa jadi ada dia beriman saja tapi tidak mengamalkan. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, begitu pula kita lihat sekarang ini pada bulan ini ya, bagaimana banyak kita semuanya menghadiri majlis zikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semestinya bagi kita yang mengikuti hadir, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu implementasi dari takwa. Jangan sampai hadir dalam kajian Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi lupa pada sholat. Dan bukti kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bertakwa ini diantaranya adalah mengimplementasikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Semakin kita semangat, semakin kita banyak mengikuti kajian-kajian, hadir di majlis-majlis ilmu, majlis zikir, agar kita semakin cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin semangat sholat berjamaahnya, semakin semangat membaca Al-Qur'anul Karim, semakin bersemangat untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, kalau dah begitu, lamatsubatun min indillahi khair. Mereka akan mendapatkan masubah, pahala yang berlipat ganda. Nah, maka kemudian Imam Muhammad Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa' bihi falam yantafi' ubtuliya bil istighal bima yadurruhu. Orang yang meninggalkan perkara yang bermanfaat, yang tidak melakukan amal soleh, dia tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan keburukan. Antara dua saja sebenarnya. Kalau dia sibuk dengan ketaatan, dengan berbagai macam bentuknya, ada majlis ilmu, majlis zikir, baca Quran, kemudian termasuk di dalamnya bekerja karena sesuatu yang bermanfaat, maka dia sibuk dengan kebaikan itu. Tapi kalau tak disibukkan dengan kebaikan, apa yang akan dilakukannya? Dia akan sibuk dengan keburukan, pasti itu. Maka sibukkan diri kita dengan kebaikan, maka keburukan akan menjauh. Kuncinya, caranya, kalau agar kita senantiasa sibuk dengan kebaikan, itu perbanyak kebaikannya. Maka ini sebanding dengan
sejalan dengan hadis Rasulullah SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah. Iman itu akan bertambah kalau kita memperbanyak ketaatan kepada Allah. Semakin kita sibuk dengan ketaatan, semakin iman kita bertambah. Wa yanqusu bil maksiyah. Tapi ketika maksiat dilakukan, maka itu akan mengurangi keimanan. Iman itu akan turun karena maksiat yang kita lakukan. Nah, tinggal kita bandingkan nih antara diri kita, ya, antara diri kita ini, amal kita ini tergantung juga. Hanya kita yang tahu. Kita lebih banyak imannya atau lebih banyak maksiatnya. Semakin banyak keimanannya, ketaatannya, maka dia akan semakin turun. Ya, maksiatnya. Semakin maksiat naik, dia akan turun. Maka sibukkan diri kita dengan kebaikan. Berikutnya, faman taraka ibadatar rahman, siapa saja yang meninggalkan ibadah kepada Allah, ubtuliya bi ibadatil awsan, maka dia akan diuji dengan menyembah patung-patung. Jadi kalau ada orang tak mau beribadah kepada Allah, berarti dia akan banyak diuji dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka mahabbatallah wa khaufah wa raja'ah, siapa saja yang meninggalkan cintanya kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, dan harapannya kepada Allah, dia tidak takut, tidak berharap, tidak cinta kepada Allah, ubtuliya bi mahabbati ghairillah wa khaufihi wa raja'i, maka dia akan diuji dengan kecintaan, ketakutan, dan harapan pada selain Allah. Ya, kalau tidak cinta Allah, tidak cinta Rasul, maka dia akan mencintai selain dari Allah dan Rasulnya. Salah satu contoh generasi muda sekarang ini, bagaimana mereka cintanya dengan para artis Korea. Gitu. Kalau dia sibuk dengan artis Korea, gitu, apakah dia di dalam hatinya ada Allah dan Rasulnya? Berat juga. Padahal nanti yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak adalah Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita. Ketika meninggal dunia di alam kubur, apakah artis Korea itu bisa memberi syafaat di alam kubur? Apalagi nanti, bahkan ada yang berkata sangat berani mengatakan, tidak apa-apa saya masuk neraka, kan banyak kawannya nanti di neraka. Dan itu pun dia artis, diidolakan juga pula. Gitu. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Menanamkan iman dan takwa ini kepada anak cucu kita. Berat ini. Bahkan mereka ini sampai histeris kalau ada artis datang. Histeris dia, sampai nangis. Luar biasa. Kalau orang baca sholawat sampai nangis, oh itu luar biasa ceritanya. Ini artis yang belum bersunat pula itu. Tapi kemudian apa? Dijadikan idola, gambarnya dipajang di mana-mana, gaya rambutnya, gaya pakaiannya itu diikuti semuanya. Nah, itu gambaran apa? Ketika orang itu tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan cinta kepada selain Allah dan Rasulnya.
Gitu. Ini luar biasa. Wa man lam yunfiq malahu fi taatillah. Berikutnya, dan siapa saja yang tidak berinfak, tidak menyalurkan hartanya di jalan Allah, anfaqahu fi taati syaitan, maka dia akan menginfakkan hartanya di jalan setan. Jelas. Kalau ada pengajian, ada orang memang tidak mau dengan pengajian, kan gitu ya. Tapi giliran ada tempat maksiat, biar untuk fasilitas dan seterusnya, kemudian difasilitasi kemaksiatan, rela ya mengeluarkan hartanya untuk memfasilitasi keburukan. Antara dua saja. Kalau tidak pada ketaatan, maka akan lari pada keburukan. Wa man taraka dzilla li rabbi ubtuliya bidzul lil abid, dan siapa saja yang meninggalkan ya kerendahan dirinya kepada Allah, maka dia akan rendah diri di hadapan makhluk. Kalau rendah kepada Allah, maka hendaknya rendah diri dan rendah hati. Tapi kepada makhluk hendaknya rendah hati. Tak boleh rendah diri di hadapan makhluk. Kita rendah diri itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud, rukuk, sujud, rendah diri, merendahkan diri kita. Itu hanya kepada Allah. Maka kepada makhluk tak boleh. Rendah diri itu tak boleh. Tapi harus rendah hati. Tidak boleh sombong, takabur dan seterusnya. Wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa saja yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan diuji dengan kebatilan. Dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan Islam, maka dia akan banyak melakukan kebatilan. Gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh ahlul kitab. Yang dilakukan oleh ahlul kitab pada awalnya ketika dijelaskan tentang hukum-hukum Islam, mereka kemudian mendengarkan, tapi mereka tidak mau mengamalkan. Maka dikatakan, seandainya mereka beriman dan bertakwa, mereka akan mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah. Tapi mereka ternyata tidak. Hanya sekedar lisan saja. Baik, berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. La taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina. Wa qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina ini apa? Perhatian. Perhatikan kami. Tapi katakan unzurna, lihat kami. Wasma'u, dan dengarkan. Walil kafirina azabun alim. Di antara sababun nuzul dari ayat ini adalah awalnya para sahabat memanggil Rasulullah SAW dengan ucapan ra'ina. Ya Rasul, ra'ina, perhatikan kami ya Rasul. Minta perhatian kepada Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi kemudian mendengarkan, lalu kemudian dipelesetkan. Dipelesetkan. Ya, jadi ra'ina, ra'auna, itu disebut, kalau ra'ina itu perhatikan kami, kalau ra'una bodoh sekali, gitu. Maka bahasa mempelesetkan ini bahaya juga. Mempelesetkan
yang baik menjadi sebuah keburukan. Ya. Ra'ina itu kalau diplesetkan dikit, ra'una itu menjadi bodoh sekali. Maka suka orang-orang Yahudi. Maka turun ayat ini. Wa qul unzurna, jangan pakai ra'ina lagi. Pakai unzurna. Perhatikan kami. Kalau unzurna tak bisa diplesetkan. Wasma'u, dan dengarkan. Walil kafirina azabun alim, orang kafir itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura. Al-A'raf ayat 96. Silakan dibuka. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri, penduduk bumi ini, qura ini artinya desa sebenarnya, qaryah. Bisa juga diartikan negeri, suatu wilayah. Seandainya penduduk negeri ini, itu biasa terjemahannya, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bukan hanya mereka mendapatkan pahala, tapi Allah akan bukakan atas mereka barokat. Barokat ini jamak dari berkah, barokatun. Ya. Barokah ini ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barokat, kebaikan-kebaikan itu akan Allah berikan, baik secara fisik maupun non fisik. Jadi syaratnya amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti akan kami bukakan keberkahan atas mereka, minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Ini janji Allah. Keberkahan itu apa? Banyak sekali. Keberkahan ilmu, ya, keberkahan ya dari para ulama, keberkahan dari ya amal, keberkahan dari iman, keberkahan dari amal soleh, ya, keberkahan waktu, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya keberkahan harta. Akan tetapi apa? Walakin kadzabu. Tetapi banyak orang yang berdusta, mendustakan iman kepada Allah, tak mau beriman kepada Allah. Kadzabu itu dia paham tapi tidak mau mengerjakan, mendustakan itu. Maka diantaranya dalam surah Al-Ma'un juga dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu siapa orang yang mendustakan agama? Siapa pendusta agama itu? Nah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Pertama, orang mendustakan agama, orang yang tak peduli dengan anak yatim. Ini pendusta agama.
Surah Al-Maun. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yang kedua, tidak peduli dengan orang miskin. Tidak peduli, tidak memberi makan kepada mereka yang membutuhkan. Itu pendusta agama. Selain dari mendustakan Allah dan Rasulnya. Mungkin orang beriman dia kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam prakteknya, pengamalannya, dia termasuk orang yang mendustakan agama. Kenapa? Dustakan agama, dikatakan mendustakan agama, kenapa? Yukadzibu biddin, karena mereka ini adalah orang-orang yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya, dan diperintahkan untuk dirawat, diperhatikan. Kemudian setelah itu baru tentang mendustakan agama, fawailul lil musallin. Orang yang melalaikan sholat termasuk mendustakan agama. Di dalamnya ngundur-ngundur waktu sholat. Antara tak ada uzur misalnya, tidak ada uzur, lalu apa? Diundur-undur sholatnya, termasuk mendustakan agama. Apalagi kalau sahun, ya lalai, sholat dia, tapi apa? Sekedarnya saja, menggugurkan kewajiban. Ini juga sama, termasuk mendustakan agama. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terakhir tuh, dia tidak mau melakukan kebaikan, berbuat baik, enggan. Wa yamna'unal ma'un ini tidak mau ya membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini termasuk mendustakan agama. Nah, dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sama juga. Dafatahna, akan Allah bukakan pintu keberkahan. Bisa jadi orang punya ilmu tapi tidak berkah, punya keluarga tapi tidak berkah, punya harta tapi tidak berkah, punya ya tenaga tapi tenaganya tidak berkah. Gitu. Artinya apa? Tidak mendatangkan kebaikan. Berkah itu ada nilai plus. Ada nilai plus. Ada nilai plus dalam aktivitas kita. Tenaga yang berkah, tenaganya ada nilai kebaikannya. Ilmu yang berkah, ilmu ada nilai kebaikannya. Keluarga yang berkah, keluarga itu ada nilai kebaikannya. Suami yang berkah, ada nilai kebaikan pada diri suami, ada nilai plusnya. Anak yang berkah, maka ada nilai plusnya. Gitu. Tapi banyak orang yang mendustakan itu. Akhirnya apa? Allah tahan keberkahan itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kemudian kami akan siksa mereka atas apa yang mereka kerjakan. Maka ini pentingnya. Walil kafirina azabun alim. Orang-orang yang kafir, tidak mau beriman kepada Allah, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Padahal cukup dia beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, ini penting bagi kita semuanya, agar kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar beriman. Di tiga hal itu tadi. Iman dengan hati kita, iman dengan lisan kita, dan iman dengan amal perbuatan kita. Mengimplementasikan konsekuensi dari iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan waktu tanya jawab. Persilakan. Waalaikumsalam. Beriman kepada artis Korea. Sekarang lebih lagi berdoa dengan hati.
Yang saya tanyakan Pak Ustaz, ya. Bagaimana beriman dan takwa dalam menghadapi tantangan dunia modern saat ini yang banyak dipengaruhi oleh digital media? Yang kedua, bagaimana menerapkan konsep keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya konsep keimanan kepada Allah dan konsep keimanan kepada keluarga kita sendiri. Ini bisa dia Pak Ustaz, Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, di antara hal yang menggerogoti keberkahan, menggerogoti iman, itu adalah adanya itu media sosial, adanya internet sekarang ini, gitu. Semuanya terbuka lebar. Yang mau menjadi baik dengan media itu, dia akan menjadi baik. Ibarat media ini seperti pisau, hukumnya ya mubah-mubah saja. Tergantung pisau itu digunakan untuk apa. Digunakan untuk bermanfaat, maka akan bermanfaat. Kalau digunakan untuk yang tidak bermanfaat, ya maka hukumnya tidak bermanfaat. Contoh pisau, kalau pisau ini digunakan di dapur untuk ngiris bawang, motong sayur, bermanfaat. Tapi kalau pisau itu untuk malak orang atau untuk bunuh orang, maka otomatis itu adalah sebuah keharaman, keburukan. Begitu juga dengan media sosial itu. Hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah. Nah, tergantung kita gunakan untuk apa. Ya. Untuk nonton ceramah, untuk hal-hal yang bermanfaat, banyak hal-hal yang bermanfaat. Nah, maka bermanfaat hukum. Tapi kalau digunakan untuk, banyak sekarang ini banyak yang kebablasan. Nah, di antaranya sekarang orang ingin mencari penghasilan melalui bisa menjadi YouTuber, bisa juga dia membuat konten-konten di Instagram atau di TikTok. Sekarang lagi ramai, lagi viral itu adalah TikTok. Ya, kalau kontennya bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau kontennya yang tidak bermanfaat, bahkan buka-buka aurat, itulah yang dijadikan konten, ya kan? Maka itu yang akan menjadi perusak iman itu. Ini menjadi perusak iman. Dan semuanya serba bebas. Gitu. Dan ini luar biasa. Tantangannya luar biasa. Anak-anak muda sekarang ini. Nah, maka kemudian ya, apa yang bisa membentengi mereka? Iman. Itu aja yang bisa membentengi anak-anak kita, bahkan orang tua juga, itu adalah iman. Karena sekarang kalau dulu itu mau bermaksiat itu sulit, luar biasa kan? Sekarang di dalam kamar bisa bermaksiat dengan HP. Ini orang lain tak bisa, orang tua pun tak bisa dia. Dia yang bisa menjaganya. Kalau di sekolah suruh belajar bisa dilihatin. Kan tak mungkin 24 jam. Dia awasi. Maka dalam hal ini dibutuhkan iman, penanaman iman kepada anak-anak kita. Itu dia. Belum lagi ketika di luar sana dengan pergaulan dan seterusnya. Ini sangat luar biasa. Tantangan yang sangat, ini tantangan fitnah akhir zaman. Berikutnya, apa tadi yang kedua ya? Lupa. Ya, untuk keimanan, menata keimanan sehari-hari dengan keluarga, bagaimana juga
kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kita kepada Allah maksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Yang dilarang tinggalkan. Dan kita mencoba sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita aplikasikan terhadap diri kita, keluarga kita, terus begitu. Maka insya Allah itu adalah bagian dari, tidak bisa langsung, itu tak bisa, ya, karena kebaikan itu pelan-pelan, pelan-pelan saja untuk anak-anak kita, gitu. Dari sisi sholatnya, mungkin nanti ibadahnya, Al-Qur'annya, amal-amal soleh yang lainnya, dan seterusnya. Maka ketika itu bisa ditanamkan, itu akan lebih baik. Rasulullah mengatakan, adibu auladakum bisalas. Ajarkan anak-anak kalian 3 hal. Pertama, ala hubbi nabiyikum. Ajarkan anak-anak kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada keluarga dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Harus diperkenalkan kepada anak kita bagaimana sirah Rasulullah, sejarah Rasul, sahabat, kan gitu ya, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ala hubbi tilawatil Quran. Tanamkan, ajarkan pada anaknya cinta pada membaca Al-Quran. 3 hal ini. Nah, maka ketika kita bisa mulai dari sini, insya Allah mudah-mudahan bertambah keimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama iman kepada Nabi, iman kepada yang masyarakat sebenarnya sangat terkait dengan interaksi dengan Allah, interaksi dengan Al-Quran, kita juga Allah, interaksi dengan Rasul, interaksi dengan kodar kejadian, kita interaksi dengan kejadian, interaksi dengan mobil akhir itu kematian. Kita dari nasihat artinya kita ada pikiran kita menjadi daya. Yang mungkin bukan itu saja. Interaksi dengan malaikat juga. Interaksi dengan malaikat ini bagaimana menjadi bagian daripada kita. Sejauh ini kan kita tidak alam itu tidak alam. Masih sebatas pengetahuan. Ya. Bagaimana lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua tentang tadi yang membesarkan agama itu. Membesarkan agama itu hampir dan hati-hati membiarkan awal dengan orang miskin dan pengajian dan yang miskin itu kayak sholat. Sholatnya jelas ya, tidak salah. Nah yang hati dengan orang miskin itu cukup sekali kita begitu, ataukah itu menjadi satu yang memang jadi program. Karena yang ini kadang-kadang lokal ya. Misalnya kita katakanlah berinfak di Muhammadiyah, kemudian dia program yatim kan. Apa kita sudah terlepas dari kewajiban terhadap yatim itu? Ataukah sampai kita mengadopsi anak yatim? Ini barang ini yang lupa-lupa ya. Saya akan menyesuaikan agama. Ya mungkin untuk orang miskin kita digunakan itu, kita mungkin masih tapi itu pun tidak kadang-kadang lupa-lupa juga. Hanya sisi sholat aja kita karena kalau melakukan 5 waktu Ya. Assalamualaikum. Baik, yang pertama al-iman bil malaikah. Seperti apa iman pada malaikat itu? Interaksi kita seperti apa? Buka surah Ar-Ra'd ayat 11. Surah Ar-Ra'd ayat 11.
11. Ayat 11. Juz ke-13. Juz 13 surah Ar-Ra'd. Ayat apa, surah 11 juga. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Nah, ini termasuk Allah Subhanahu wa taala interaksi dengan kita. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan muakibat. Muakibat ini malaikat-malaikat yang selalu mengiringi kita, yang selalu bersama kita. Allah ciptakan para malaikat ini sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang diciptakan untuk bertasbih, tasbih saja, zikir-zikir saja. Ada yang bertugas menjaga pintu langit, tugasnya itu saja. Ada yang bertugas untuk manusia, ada yang ditugaskan untuk mencatat amal. Nah, dalam ayat ini dijelaskan, masih banyak ayat yang terkait malaikat. Malaikat ini muakibat, yang akan selalu mengikuti manusia itu, orang-orang yang beriman. Min baini yadaihi, dari depan. Wa min khalfihi, dari belakang. Dijaga oleh malaikat orang yang beriman itu. Yahfazunahu, mereka menjaganya, min amrillah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa malaikat itu yata'aqabun, mereka turun mencari orang-orang yang beriman, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh. Lebih dari 600 malaikat. Mereka selalu mengikuti, menjaganya. Maka muakibat ini malaikat-malaikat, ya jamak. Dia akan mengikuti kemanapun dia pergi. Hanya di 2 tempat yang dia tidak mau ikut dengan orang beriman itu. Pertama, ketika masuk ke dalam WC, orang beriman itu tak masuk, muakibatnya tak masuk. Dan yang kedua, kalau dia manusia itu berhubungan suami istri, dia tak mau. Nah, dia malu. Itu yang tak mau masuk muakibat ini. Tapi malaikat maut tetap masuk. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, iyyakum wa ta'ari, hati-hati kalian dengan telanjang. Hati-hati kalian dengan telanjang. Ini kata Rasulullah. Sahabat nanya, telanjang kalau sendirian gimana ya Rasul? Walaupun sendirian, telanjang bulat, kalau kamar mandi mungkin tak apa-apa. Walaupun sendirian di kamar. Kenapa? Fa inna ma'akum malakan, karena bersama kalian itu banyak malaikat. Kemudian Rasulullah katakan, fastahyuhum, malulah dengan malaikat itu, wa akrimuhum, dan muliakan malaikat itu. Ini orang yang jaga malaikat ratusan orang, ratusan malaikat, malah telanjang bulat di situ. Ini dalam masalah untuk urusan pribadinya, apalagi ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mesti beriman pada malaikat. Oh, ini ada malaikat nih. Menghadirkan itu yang dibutuhkan keimanan itu. Anggap saja kalau orang melakukan sesuatu, ada CCTV, bahkan biasa suatu tempat itu, daerah ini atau minimarket, supermarket itu ditulis tuh, semua sudut ini dilengkapi dengan CCTV. Itu kasih tahu supaya hati-hati kan. Kalau satu orang aja, satu CCTV saja orang agak
berhati-hati. Apalagi kalau banyak di semua sisi. Nah, orang yang beriman bukan lagi CCTV nih, malaikat. Kalau ini dihadirkan dalam kehidupan, maka otomatis tak akan bermaksiat orang itu. Apanya? 600 lebih. Riwayat Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah. Nah, kemudian yang kedua, untuk perhatian terhadap anak yatim. Kalau dalam hadis itu disebutkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang kafil itu yang menjamin anak yatim, menjamin kehidupannya dan seterusnya. Kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah. Bersama Rasul. Berarti di mana? Rasul di mana surganya? Firdaus. Orang yang peduli dengan anak yatim ini seperti ini dengan Rasulullah. Apakah sekali? Nah, pertanyaannya apakah anak yatim makan sekali saja? Nah, ini kalau benar-benar yatim. Ya. Dan yatim ini ya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, maka yatim ini kategorinya nanti apakah fakir atau miskin. Gitu. Nah, kemudian disampai ke baligh. Kalau yatim itu batas akhirnya itu baligh. Kalau sudah baligh namanya bukan yatim lagi. Ya. Jadi apa? Ya bukan yatim. Apa namanya? Ya kalau misalnya kategori mustahik berarti fakir atau miskin. Kategorinya begitu. Makanya 8 asnaf itu tidak ada. Yatim itu tidak ada. Dari 8 asnaf mustahik itu. Kenapa? Kategorinya ke situ. Ya, ke fakir atau miskin. Wasa'i alal armalah, orang yang bisa menyelamatkan armalah, janda, yatim tadi, ini janda. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, itu. Ketika kita bisa selamatkan dua-duanya, selamatkan ibunya, menyelamatkan juga anaknya. Oh, itu mantap itu. Insyaallah. Ada yang siap di sini? Nah, itu terkait dengan itu. Jadi berkesinambungan sesuai dengan kemampuan. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum. Adakah amalan ibadah kegiatan yang boleh dikatakan syar'i kita bisa untuk meninggalkan sholat, menduanya tidak tepat bagus. Jadi mungkin amalan kegiatan untuk ibadah yang dengan tiada itu atau amalan itu maka kita bisa menunda sholatnya. Dan kita tidak meninggalkan sholat tapi menunda. Ya. Dengan tiada. Ya, silakan, Pak. Jadi ada beberapa yang seperti dalam Al-Quran dalam satunya hafal dan masalah yang bisa dibaca tentang keimanan kita. Itu yang kedua ya tadi. Kemudian yang ketiganya saya sampaikan tentang keimanan yang benar tentang kotor dan kotor. Terutama sebagai pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lain-lain yang menyimpang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amalan apa, perbuatan apa yang bisa boleh menunda sholat? Secara khusus tidak ada yang disampaikan oleh Nabi. Tapi ada beberapa
dikatakan uzur itu mesti dilakukan tepat waktu begini karena ini uzur. Nah, maka ini ada pembahasannya. Di antaranya misalnya, maka pertama dari bab sholat dulu misalnya. Dalam bab sholat, maka wajib muwassa. Dalam usul fikih itu disebutkan wajib muwassa. Waktu sholat itu ada ketentuannya tapi diperluas. Makanya waktu zuhur itu dari misalnya jam 12 sampai jam 3. Itu wajib dilaksanakan di rentang waktu itu. Maka disebut dengan wajib muwassa. Jadi tidak hanya pokoknya jam 12 sampai jam 1. Nah, itu bukan begitu ini. Tapi dia wajib muwassa. Kenapa? Karena ada kepentingan-kepentingan atau uzur-uzur yang terkadang dikerjakan sama orang. Selama itu uzur, di antara uzur itu misalnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kan uzur syar'i. Pas perang ini waktu azan. Tunggu dulu ya. Kan tak mungkin. Lanjutkan dulu. Yang kedua adalah ketika terjadi misalnya sesuatu yang tidak diinginkan seperti kebakaran, kebanjiran, kan gitu ya. Ada orang yang meninggal, gitu. Nah, maka itu bisa itu. Termasuklah di dalamnya ketika la sholata, dalam hadis disebutkan la sholata bi hadratit tu'am. Tidak sempurna sholat seseorang kalau sudah disuguhi makanan. Kalau kita sudah disuguhi makanan, pas itu di waktu sholat, mana yang didahulukan? Sholat atau makan? Nah, maka dalam hadis itu makan dulu. Ya, itu kalau disuguhkan, bukan di rumah. Kalau di rumah lihat ke dapur terus, wah ini uzur. Jadi kalau kita bertamu atau kita ada tamu, menyuguhi tamu, maka lalu ada azan, sebentar lagi qomat nih, udah makan aja dulu. Kenapa? Dia khawatirkan kalau dilanjutkan ke sholat, ini ingat Allahu Akbar, wah ikan bakar nih. Ingat itu. Maka kemudian lebih baik tunda dulu, gitu. Ya, itu bisa. Termasuklah ketika kita sakit perut, tidak diperkenankan orang itu sholat menahan 2 kotoran, buang air kecil atau buang air besar. Itu termasuk uzur juga. Termasuk di dalamnya adalah at-ta'lim, belajar. Aktivitas belajar mengajar itu bisa. Ya. Dan itu mungkin menjadi uzur. Kalau menjadi uzur sekali-sekali. Kalau setiap hari itu namanya bukan uzur, memang dijadwalkan. Nah, itu namanya uzur ya sekali-sekali, tidak masalah. Termasuklah di dalamnya keamanan, satpam atau polisi sedang jaga dia, kan gitu kan, azan berkumandang. Ini kalau tidak dijaga habis nih, menjaga harta, menjaga jiwa. Nah, maka dalam hal ini dia tunda saja, itu bisa, gitu. Jadi itu terkait dengan uzur itu. Kemudian terkait dengan iman yang hak, ya ini panjang lagi nih. Ya, nanti insya Allah ini masih ada lanjutan ya, keimanan ini panjang. Iman yang hakiki itu seperti apa? Ini banyak padanan ayatnya, panjang ini. Kemudian ini dulu yang ketiga dulu, itu nanti pekan depan Pak, karena panjang pembahasannya. Sedikit tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, qada dan qadar. Nah, keimanan qada dan qadar ini, nah ini silakan buka ayat Al-Quran. Ini qada dan qadar.
Pertama, Surah An-Nisa ayat 79. Surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ini konsepan kita. Ma asabaka, apa saja yang menimpamu, min hasanatin, dari kebaikan, faminallah, itu mesti kita yakini datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa saja yang menimpamu dari keburukan, famin nafsik, itu jangan disandarkan kepada Allah, tapi sandarkan pada dirimu sendiri. Gitu. Wa arsalnaka lin-nasi rasulah. Nah, konsepannya adalah qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mentakdirkan keburukan pada hambanya. Ini yang perlu kita catat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mentakdirkan keburukan pada manusia. Ya. Tapi keburukan itu kemauan dari manusianya. Kemauan dari manusianya. Misalnya orang tak beriman, wah ini udah takdir Allah, tidak bisa. Karena Allah tidak mau hambanya itu dalam kekafiran. Maka kemudian ada pilihan-pilihan di situ, diberikan akal untuk berpikir. Nah, di situ. Tapi kalau takdir keburukan itu tidak ada, hanya persepsi manusia itu adalah sebuah keburukan. Gitu. Ada sedikit cerita bahwa orang ketika mendapatkan kebaikan atau musibah selalu bilang alhamdulillah. Bersyukur terus kepada Allah. Alhamdulillah. Dia tak pernah suuzon kepada Allah. Ini bagian dari takdir. Keimanan pada takdir. Suatu ketika mungkin ini ceritanya cerita fiktif ya. Tapi ini sering ya, karena bukan hadis kan, sanadnya tak jelas juga. Tapi ini banyak hikmah pelajaran di dalamnya. Kan gitu kan? Bahwa suatu ketika, ya zaman dulu itu ada raja dengan ada pengawalnya. Pengawalnya ini beriman kepada Allah. Apapun yang menimpanya selalu bilang alhamdulillah. Bersyukur terus kepada Allah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa tidak akan pernah ada takdir buruk yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya apa? Suatu ketika ya, dia kebiasaannya adalah berburu. Raja ini berburu dan diikuti terus sama ya pengawalnya ini. Kan gitu kan? Nah, berburu, diikuti terus. Nah, ketika sampai ke rumahnya, lalu kemudian ke kerajaannya, kemudian dia ngupas buah. Nah, raja ini ternyata keputus, jarinya putus. Lalu kemudian seketika pengawalnya bilang alhamdulillah, pasti ada hikmahnya, kan begitu, selalu gitu. Apa respon raja? Marah dia, marah besar. Wah, ini rajanya, ini bilang alhamdulillah, syukur, kan gitu kan. Akhirnya prajurit tangkap pengawal ini, masukkan ke dalam penjara. Masukkan penjara. Alhamdulillah, kata dia. Kamu katanya banyak omong, masuk penjara aja alhamdulillah. Ya udah. Akhirnya suatu ketika, jadi dia berburu, datang sampai ke pedalaman, ketangkap dengan orang yang ada di hutan, ya penghuni hutan. Dan di situ sedang musim kering. Mencari tumbal, siapa yang bisa ditumbalkan, dan itu harus orang yang namanya tumbal, namanya ini apa, korban ini mesti yang sempurna. Ditangkaplah raja ini, kemudian singkat ceritanya, wahai sang raja, ini tumbal kita, orang yang ganteng, gagah, periksa. Ternyata
Oh, sempurna semuanya, cuma satu aja kelingkingnya ini ya, putus. Oh, saya tak mau, ini Tuhan kita tak akan terima. Udah cari yang lain, lepaskan itu, lari dia. Ya kan? Habis itu datang ke penjaranya, pertama kali bukan datang ke istrinya, langsung ke pengawalnya itu. Langsung bilang, langsung buka, bebaskan pengawal ini, dia peluknya pengawal itu. Alhamdulillah, kata dia. Alhamdulillah apa aja? Kan, alhamdulillah. Benar katanya. Ketika engkau bilang apa? Ketika saya putus dari saya ini, kamu bilang alhamdulillah. Memang betul, alhamdulillah. Saya tak jadi korban ini gara-gara ini nih. Kan gitu kan? Tapi saya bingung. Kamu masuk penjara bilang alhamdulillah, apa itu hikmahnya? Ya alhamdulillah saja. Kalau seandainya saya tidak masuk penjara, ikut berburu dengan raja, raja bebas, saya yang kena jadi korban. Alhamdulillah. Gitu. Nah, dari cerita singkat ini bisa jadi ketika kita mendapatkan musibah, seakan-akan oh ini takdir kita ini buruk. Padahal di balik itu ada hikmah dan pelajaran. Gitu. Ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih panjang juga pembahasan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang kodar sendiri saya jelaskan. Ya. Kodar kan kadar ya. Ukuran ya. Ukuran kodar itu ketetapan. Ukuran itu saya jelaskan. Saling. Ya. Qada itu ketetapan, qadar itu ketentuan, kadarnya. Nah itu. Iya. Ada. Misalnya dalam kajian Pak Ustaz, jadi harus jelas. Harus jelas saja. Iya makanya. Iya. Biar jelas. Dalam kajian misalnya Pak Ustaz, itu ada kajian, tetap langsung kajian itu. Oh iya. Iya, jadi kalau dalam masalah ini, sholat isya khususnya, itu kalau Nabi itu biasa sholatnya diundur. Kalau sholat isya, kalau Nabi SAW biasa diundur, bahkan menjelang di sepertiga malam, itu bersama para sahabat. Gitu, diundur sahabat. Nah, diundurnya ini ya, tadi banyak dari para sahabat dengan Rasulullah SAW itu mengejar waktu-waktu yang mustajab. Maka kemudian mereka gunakan itu untuk taklim, maka untuk zikir dan seterusnya. Maka bagi kita kalau berjamaah bersama mundurnya, dan itu karena taklim, karena zikir atau karena ada taujih dan seterusnya, maka tidak ada masalah. Nah, karena nanti bentuknya nanti berjamaah. Intinya berjamaah. Yang masalah nih nonton sinetron di rumah, kita undur sajalah. Itu ikut Nabi kita kan. itu ngopi-ngopi ya, itu yang tak benar itu. Nah, tapi kalau sholat isya memang Rasulullah biasa melakukannya diundur. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Tetap. Nah, maka itu tadi alasan-alasan itu dibolehkan untuk diundur. Ya, itu bagian dari yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.